warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada program TVRI Sumatera Utara Markombo. Ya tentu satu kebiasaan dan ini luar biasa. Luar biasa sekali. Di 26 hari Ramadan ini kita masih 27 diberikan 27 ya. 27 Ramadan ini kita masih diberikan rahmat dari Allah, rahmat kesehatan, keselamatan untuk tetap bersama bereksis di TVRI Sumatera Utara dalam satu tajuk rencana Markombo. Iya, luar biasa. Dan tentunya kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dengan tema-tema yang sangat luar biasa yang dapat membuka wawasan kita untuk lebih berwawasan luas lagi bahwasanya ini loh program yang tidak ada duanya gitu Iya, karena judulnya ini hari luar biasa ini. Apa tuh? Pentingnya pengawasan pemilu menuju demokrasi yang jujur dan adil ya. Tentu kita sambil menantikan ini Abang kami nanti Sohibul Ansor Siregar merupakan doktor juga magister ataupun MSI. Ini merupakan sosiolog. Ada juga ibu yang cantik, kalau Gelati katakan Gelati. Cakep. Gelati tetak di atas terasi. Asik. Udahlah ibu ini cantik. Hebat pula seorang akademisi. Luar biasa yaitu sekali. Ibu Rina Melati Borus Tompul SA Magister Hukum. Ini luar biasa. Sehat Ibu, gimana keadaan hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Terima Udah kasih siap ya, sudah Bu? diundang. Siap Yang sekali. jelasnya juga Bu, kami mengajak pemirsa di rumah yang ingin ikut bersama kami di acara ini dalam satu dialog interaktif di 0811 61000 386 ya, langsung kami terima langsung. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa ya? Iya, langsung aja diburu ya. Kita tunggu nih pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah dimanapun berada, nanti bakal dijawab langsung oleh narasumber kita pada hari ini ya. Yang pertama nanti bakal ada Bapak Dr. Sohibul Ansor Siregar dan yang juga saat ini masih kita di nantikan, jalan ya. Dan kemudian nanti dijawab langsung juga oleh Bu Rina Melati Sitompul. Dan tema kita sangat luar biasa mengenai pentingnya pengawasan pemilu menuju demokrasi yang jurdil. Mengapa begitu penting? Kita tanyakan langsung nih. Tapi sebelum itu nih kita tanya dulu nih ya. Sebenarnya kenapa sih harus ada pengawas pemilu nih Bu? Ya, terima kasih dulu ya pertanyaannya ya, luar biasa sebenarnya. Karena bicara pemilu mungkin kalau flashback mungkin ya, flashback sejarah lah kita dulu. Flashback sejarah, kita pertama kali pemilu itu kan tahun 55, itulah dianggap merupakan pemilu yang cukup jujur seperti itu dinyatakan. Di mana peran serta seluruh partai di situ, hampir lebih dari 100-an lebih itu kan muncul tuh partai-partai. Dan kemudian gagalnya hasil pemilu itu untuk membentuk konstituante itu akhirnya kan dibubarkan oleh Presiden kita Soekarno waktu itu. Nah, balik ke Orde Baru. Orde Baru ada gugatan-gugatan resistensi tahun 82 dinyatakan ada konsep kekuasaan yang bermain, apalagi kan pelaksananya itu dulu itu LPU, Lembaga Pemilihan Umum, itu langsung dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, pemerintah malah kan seperti itu kan. Ini dianggap resistensi, ada lagi campur tangan pemerintah dengan ABRI yang akhirnya dianggaplah ini sebenarnya bukan merupakan satu konteks demokrasi. Kita artikan dulu demokrasi sebenarnya. Kalau demokrasi itu bicara demokrasi, bagaimana sebenarnya peran serta masyarakat itu secara langsung terlibat. Nah di situ. Nah akhirnya gugatan supaya hadirnya pelaksana pemilu yang independen itu muncullah setelah reformasi, terlaksanalah ada namanya satu lembaga komisi komisi pemilihan umum KPU, dibentuklah ini yang bertanggung jawab. Nah awalnya KPU ini yang biasanya sebagai pelaksana dia juga sebagai pengawas. Nah itu kan tidak independen lagi kan seperti itu kan. Nah dia membentuk sebuah badan pengawas pemilu yang secara ad hoc seperti itu. Nah akhirnya ada perasaan nih, kok jeruk makan jeruk. Ini jadi pertanyaan besar nih. Iya kan? Dia pelaksana, dia pula yang mengawasi walaupun memang secara badan dia ciptakan sendiri secara ad hoc. Nah seperti itu. Diharapkan ada satu nih pentingnya sebuah pengawasan, karena kalau misalnya kita bicara pelaksana pemilu secara jujur dan adil, konotasi jujur harus dulu kita
ini kita harus kita ukur. Kalau jujur berarti ada kesesuaian di mana proses pelaksana sama pengawasnya itu jalan secara independen seperti itu. Dan saat ini kebetulan saya kebetulan saya sebagai salah satu tim sel sebenarnya, tim sel untuk perekrutan Bawaslu Sumatera Utara untuk itu kan. Dan saat ini sekarang lagi gencarnya untuk perekrutan untuk calon-calon anggota yang potensial dalam melakukan pengawasan pemilu ini. Karena kita kan harus ukur nih kejujuran sebuah pelaksanaan pemilu itu tidak syarat dengan konotasi pemaksaan gitu ya. Karena dia kan bebas, jujur, rahasia dan adil kan gitu nih kan. Jurdil dia kan ininya. Itu harus tercapai gitu. Bagaimana peran serta kalau misalnya kontribusi masyarakat secara ini, kalau dalam konteks pengawasan itu hak pemilih itu terjamin, kemudian kontestan sebagai misalnya yang dipilih itu terjamin, kemudian partai politik juga harus terjamin. Ini siapa yang mengawasi ketika hak mereka tidak ini? Apalagi kita misalnya, kita terdaftar nggak sebagai pemilih ada nggak, dapat kayak DPT kita ada nggak misalnya? Nah itu kan siapa yang bisa menjamin penentuan itu. Nah, kalaulah ini tidak terlaksana, ini menjadi satu proses badan pengawas yang bisa memastikan bahwa hak setiap masyarakat itu masuk dalam DPT. Karena konteksnya di situ. Karena kalau tidak ada sistem pengawasannya. Nah, kemudian karena dalam konsep pengawasan itu secara administratif ada, secara misalnya etik ada, secara apalagi pidana ada kan seperti itu. Gitu. Konsepnya secara pidana pun ada. Iya, itu jadi merupakan rasa moral dan tanggung jawab. Sekarang kita sambut selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dr. Soebul Ansur Siregar MSc. Ini luar Assalamualaikum. biasa. Waalaikumsalam. Di puasa ini rindu juga awak datang juga ini. Sehat kan Bang? Alhamdulillah. Sehat, Bang. Ini luar biasa. Ya. Inilah dia kalau garu kata. Sudah sampai di mana ceritanya ini? Kalau garu Cerita katakan kompor tak garu. masih panas di awal, Jangan masih panas. ambil buah di atas berti. Cakep. Ya. Awak tuh Udah Bang. lawak lama rindu gitu datang jumpa, tambah hebat rambutnya warna putih. Tapi walaupun kayak gitu jiwa masih muda. Masih, ya? masih, masih, Jangan, muda tetap ya. masalah rambut jangan tanya, tapi tetap awet muda. Iya, awet muda ya kan. Ah, Sehat Pak, gimana? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi yang jelasnya, Bu Tompul ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Udah kenal nih Pak sebelumnya? Saya lihat ya Pak di rencana yang dikirim. Udah jadi yang selalu jelasnya Bang diundang ya, Soebul, Oh, iya. tadi kami udah bincang-bincang masalah pentingnya pengawasan pemilu Oh, iya, menuju iya, iya. demokrasi yang jurdil. Ya. Salah satunya adalah komitmennya pihak kepolisian sebagai yang adil juga, yang independen. Ya. Ya kemarin yang gak usah kita cerita apa-apa ya. Ya. Nggak tahu apa. Kalau udah aku bilang gitu mau ngegas ini. Mau sedap awak ini denger. Asal awak duit sikit, gaspol. Gaspol ya. Awak Nggak boleh kasih kendor. duk kan. Kita lanjutkan apa sebagaimana yang tadi Bu Ibu jelaskan bahwa saya peran polisi juga harus ada di dalamnya. Ikut serta di Ikut dalamnya. serta. Karena gini, ketika berbicara tentang pengawasan ini memang kita berharap ada panitia independen yang namanya Bawaslu ini harus independen karena dia tidak boleh terafiliasi dengan partai, tidak boleh terafiliasi dengan pemerintah seperti itu, dan dia itu memang merupakan hadirnya melalui dari masyarakat yang independen. Seperti yang saya bilang tadi, karena kebetulan saya panitia seleksi. Salah satu Kalau tim sekarang kan dalam tahap pendaftaran nih, proses pendaftaran, karena kita akan menunggu nih siapa calon-calon yang potensial yang bisa hadir untuk bersedia mendaftarkan diri sebagai calon anggota yang akan kita seleksi nanti. Akan kita tunggu itu dari tanggal 17 sampai tanggal 3 Mei nantinya Bang. Oke, Ini itu proses pendaftaran. Itu untuk proses pendaftarannya sendiri seperti apa Bu? Ya, proses pendaftarannya itu kita memang sudah kita lakukan pengumuman koran itu terbuka untuk misalnya 35 usia pada batas usianya, karena kan kedewasaan itu tingkat harus ada gitu. Kemudian
minimal S1 seperti itu, karena kan pengetahuan juga Harus dibutuhkan gitu. Kemudian juga batas usia 35 tahun ke atas. Kemudian KTP-nya itu domisili Sumatera Utara, karena Sumatera Utara yang kita rekrut nantinya seperti itu. Dan kemudian dia bisa bebas narkoba, kemudian juga apalagi tidak pernah dipidana melalui surat keterangan SKCK ya, surat keterangan pengadilan. Oh, pengadilan. Dia bebas itu. Kemudian ada lagi pernyataan diri bahwa dia itu tidak terafiliasi dengan pemerintah, tidak terafiliasi dengan partai politik seperti itu. Ada beberapa syarat yang harus kita udah umumkan itu. Nah, sekarang kita lagi memang menunggu beberapa pendaftaran. Prosesnya seperti itu. Nah, ada beberapa ketentuan undang-undang pula ini yang disyaratkan. Calon-calon potensial, kemudian juga perempuan juga, karena kan perempuan ini juga memiliki potensial yang luar biasa di dalam pemilih gitu kan. 30% pendaftarnya itu haruslah kuota perempuan itu diutamakan gitulah itunya. Itu prosesnya yang sudah kita lakukan. Jadi luar biasa. Jadi bagi masyarakat yang berkeinginan untuk duduk dan bekerja sebagai pengawas pemilu atau komisioner yang 7 orang, silakan mulai sekarang tanggal 7 April sampai tanggal 3 Mei nanti ya, daftarkan diri Anda. Itu kesempatan pendaftaran dibuka. Jangan mendaftar sudah ditutup, mencak-mencak pula awak. Aku tuh gak saja. Itu banyaknya begitu. Oh, nanti mencari kambing hitam disalahkan si Aceh. Iya. Tapi kita tanya juga Bang Soebul Ansor, Iya. seberapa pentingnya panwas ini ada, dalam panwas pemilu ini ya. ada. Karena kita ingin menciptakan pemilu Karena yang terus terang demokratis, Bang, yang jujur terbuka dan aja juga aku sama adil. Bang. Macam manapun ketatnya diawasi, menurut informasi yang kuterima dari sebelah tetap bobol katanya. Iya, boleh Pak, silakan. Kan begini, ini kan perebutan. Walaupun kita lunak-lunakkan dengan menyebut pesta, nothing. Nanti. Nothing. Sebenarnya kan, gua mau apa? Gua mau labrak lu, gua mau ambil lu, gitu kan? Jadi itu terjadi. Yang mau dituju oleh parpol itu nggak ada lain, kekuasaan. By hook or by crook. Ya, kalau bisa dilibas-libas, kalau bisa didayagunakan semua aparatur, polisi, tentara, sebagainya itu didayagunakan. Itu rumus politik. Itu ya, itu yang pertama dulu. Bahwa itu tidak sesuatu yang aneh-aneh, itu manusiawi. Manusiawi ya. Sifat kebinatangan dalam tanda petik ya, manusia itu. Karena target utama itu pula kan ya. Ya, who gets what kind of values by what's mean. Kan itu, Iya. siapa mau dapat apa dengan cara apa. Dengan itulah mereka memunculkan meraihnya. apapun yang mereka Inginkan. bisa mobilisasi untuk mendapatkan itu. Karena politik itu, partai politik itu tujuannya kekuasaan. Di dunia banyak sekali itu variasi pengalaman-pengalaman buruk itu. Baik di negara-negara besar, Amerika, di Eropa, dan kita di sini kan diajak itu oleh Samuel P. Huntington itu. Lu itu demokrasinya kayak apa sih? Tak terlihat ciri demokrasi dari pemilumu, dia bilang. Defisit lu, gitu-gitu. Yang nggak peduli aja, muka Jalan tembok, terus. muka tembok aja. Tak ubah kata orang, anjing menggonggong tapi lah berlalu. Nah, itu. Jadi dalam kaitan itulah diciptakan lembaga. Dan di undang-undang kan disebutkan itu bahwa ada pengawas. Artinya integritas pemilu itu harus berawal dari integritas penyelenggara. Benar. Siapa penyelenggara ini kita tahu. Mulai dari pusat itu kan pergulatan di antara parpol-parpol yang kuat. Jadi omong kosong ada independen. Makin pentinglah pengawasan ini. Dulu Bawaslu ini kan onderbau, anak buah dari KPU. Betul. Sekarang dia sudah terpisah. Tapi saya melihat pengalaman saya, mentalnya belum bebas. Masih dianggap adik KPU dia. Perasaan dia itu. Terikat ya. Padahal dia tim penentu juga Iya. teman-teman. Seharusnya Banyak bisa fakta-fakta. bersuara ya, Banyak fakta-fakta kita lihat untuk itu tuh. Jadi itu yang perlu Ibu lihat nanti itu. Yang paling independen, yang paling berani, yang memikirkan bahwa pemilu itu harus berintegritas. Jadi siapapun orangnya, Bawaslu harus dia tohok juga, gitu tuh ya. Yap. Begitupun tidak cukup penyelenggara Bawaslu. Diimbau juga itu rakyat.
media supaya Memantau. ikut nongkrongi. Iyalah. Iya kan? Artinya biar supaya untuk mengawasi dan Karena ini sebagainya. penjahat semua dalam tanda petik ya. Penjahat semua yang bermain ini. Oke. Bukan para ulama, para pendeta Oke, yang ini main sepertinya ini. semakin Artinya Itulah kita urgensi batasi ya. sampai penjahat dulu semua Iya. pemain. Artinya nanti kita kupas lagi. semakin seru ya. Bung Pertanyaannya Bung. tadi kan gitu. Iya. Urgensinya kan? Iya, Sudah, iya. itu urgensinya. Jangan ragu-ragu, Bang. Artinya kita lihat yang satu ini. Iya, kita Kata ini orang maksudnya ya. kalau dikupas bolehlah dikupas. Cakep. Jangan ditangkap burung melati. Asik, apa Biarlah tuh? suasana bicara makin. Ya, luar biasa. Hari semakin suri. Tentu suasana bukan membuat kita melempem, tapi makin panas. Memang betul. Awak kadang-kadang kalau dengar ngomong Pak Ansor nih, Pak Abang Dansor ini luar biasa. Ngapain kita, saya mau tanya, kenapa sibuk-sibuk bikin pengawas? Pasti ada sesuatu Pasti ada ya. yang mau diawasi. Kenapa kita awasi? Karena tidak baik. Kalau baik, dia kalau nggak bandit, tak ada pengawas. Betul juga. Benar, logika. benar, begitu. benar, benar. Jadi Logikanya dapat teorinya ya Pak jelas. Munir. Apalagi secara otomatis tujuan partai politik itu tak ada lain adalah tampuk kekuasaan, mau Benar, apapun, benar. dengan cara apapun. Apa kata orang dengan datang si Pajar atau si Seri sama si Pajar, nggak tahu lagi guys kan. Oke, Terserah ini aja. menyambut dari statement Bapak Iya. tadi nih Pak. Boleh Iya. Pak dilanjutkan Pak. Lalu setiap tahun ada updating data yang disebut dengan Indeks Kerawanan Pemilu, Iya, betul. IKP. IKP ya. Iya. Tahun 2024, saya periksa itu untuk Medan misalnya Sumut, ada yang mereka sembunyikan. Gak jujur juga dia untuk Padahal demokrasi itu yang kita pengenkan adalah jujur dan adil. nggak, Pak? keterbukaan itu Keterbukaan ya Pak. dan suksesi ya apa namanya sirkulasi. Sirkulasi itu kekuasaan informasi dan sebagainya itu. Jadi tiap tahun Bawaslu itu mengupdate data dia tentang indeks kerawanan pemilu yang diukur itu 4 dimensi. Pertama, apa aja tuh, Pak? dimensi konteks sosial dan politik. Wilayah lingkungan sosial dan politik itu berpengaruh. Lihat tuh orang-orang pada mau memperpanjang jabatan Pak Jokowi. Itu masuk hal begituan. Nah, resesi ekonomi dikaitkan macam-macam begitu rupa. Itu berpengaruh langsung tak langsung kepada masalah-masalah integritas kepemiluan tadi itu. Itu jamak sekali. Aspek keamanan dan lain sebagainya itu. Saya agak heran-heran juga. Kita di Indonesia, keamanan pemilih itu lebih diasosiasikan kepada Kamtipmas, bukan. Jadi polisi di luar-luar aja. Masa seperti biasa saja mau nangkapin orangnya. Tidak begitu kejahatannya ini. Bagaimana suara ibu ini sampai ke TPS dan dihitung. Keamanan seperti itu. Setiap orang tidak boleh diabaikan hak-haknya. Dan petahana sekuat apapun harus mungkin ditumbangkan. Itulah prinsip demokrasi yang luhur tadi itu. Ya kalau dia barikade itu supaya petahana tetap bertahan sepanjang masa, ya nggak betul. Jadi persepsi dan konsepsi dan konstruksi mengenai keamanan itu nggak boleh dipakai gagasan-gagasan kepolisian selama ini. Bukan itu. Harus dikembangkan. Dan si Bawaslu itu harus dibimbing ke arah itu. Iya. Untuk ngerti Yap. apa dia mau awas. Nah, seperti polisi juga nggak dapat itu karena cara-cara politisi itu merampas kekuasaan berbeda. Maka sebetulnya kalau dianggap cerdas KPU harus 2000 kali cerdas ini Bawaslu baru bisa. Itu jangan. Nah, kalau sekarang ini kan saya nggak ngerti lah apa SDM-nya gitu-gitu aja Yap. atau gimana saya nggak ngerti. Ini kan kita berurusan dengan masa depan kita. Yang kedua adalah aspek penyelenggaraan tahapan itu. Udah mulai ribut orangnya, coklit dan sebagainya itu. Nah luar biasa di Indonesia itu masalah penduduk manusia itu lama kali diselewengkan, lama kali dianggap sepele itu. Nah, DPT nggak pernah jelas kita, nggak pernah bikin DPT Indonesia ini hingga hari ini juga. Bolak-balik di Ya, bolak-balik. Nggak ngerti, Verifikasi terus. nggak ngerti. Iya kan? Kemudian aspek kontestasi. Kontestasi itu bagaimana supaya tidak ada satu orang tercederai, dihilangkan haknya ketika dia ingin memasarkan dirinya
dan sebagainya itu. Kan ada beberapa baik parpol maupun orang Ya, itu. ya. Jangan ada orang yang merasa Haknya dirampas lah ya, dipangkas itu. Kemudian terakhir partisipasi. Partisipasi itu bukan hanya parpol-parpol, peserta-peserta, tapi rakyat juga ikut mengawasi. Caranya sekarang bagaimana supaya rakyat ikut Tongkrong ya Bang. menongkrongi itu? Nah, harus dikasih duit kah? Saya was-was itu. Karena kebiasaan. Lembaga-lembaga ini pun ngasih duit ke rakyat supaya berpartisipasi. Partisipasinya pun begitu rupa. Jadi masih jauh lah demokrasi kita ini. Sehingga perlu didorong dari berbagai hal. Yang paling kuat saya kira dorongan kita adalah kepada rakyat. Dan Bawaslu itu mudah-mudahan dia menjadi representasi rakyat. Ibu pilih nanti yang betul-betul memiliki ini, Bu. Yep. Saya dengar-dengar juga itu, ada juga main-main yang kurang-kurang cerdas di situ tuh, tapi itu bukan Ibu Tompul. Nah, Ibu Tompul akan bagus dia mainkan itu. Memilih the right man and the right place itu tuh. Ya kan, Bu ya? Tapi sedap aku dengarnya. Apa Karena tuh? ada juga yang situ main-main tuh. Tapi bukan Bu Sebenarnya Tompul. artinya mengingatkan Bu Tompul jangan main-main lah Ibu. Ya udah tahu nyawa itu. Nah, untuk mencari nih ya, sebenarnya bagaimana sih cara untuk pengawasan ini dilaksanakan secara demokrasi? Ini kita tanyakan dulu ke Bu Tompul nih. gimana nih? Apalagi kita kaitkan sekalian nih ya. Iya. Apalagi dengan nanti ada kebijakannya proporsional tertutup Iya. atau terbuka, Atau kita kan belum terbuka, tahu ya. kan. Iya, Nah, boleh. itu dia. Silakan Bu. Inilah dia seperti yang dikatakan Bang Sohibul tadi ya kan. Kami sekarang tugas kami mencari manusia setengah dewa. Iya. Itu nggak main-main ya Bu ya? Iya, Setengah dewa ya? mencari manusia setengah dewa. Karena udah kan jujur gitu kan? KPU-nya harusnya jauh lebih jujur lagi Bawaslu ini. Iya betul. Artinya bagaimana kita mengukur misalnya kemampuan dia, kalau misalnya Bang Sohibul bilang harus lebih jago dari KPU. Iya. Kan gitu nih Bang kan? Iya. Nggak boleh dia lebih pintar dia daripada KPU. Karena persoalannya kalau KPU itu mulai dari tahapan administrasi sudah dibuatnya sekarang gitu. Bagaimana nih dia harus memantau nih hak dari si pemilih, hak dari si yang dipilih, Yang kemudian dipilih, ya. parpol misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau itu terlanggar lagi itu bagaimana? Nah, bagaimana proses kami nih Bang? Proses kami mencari manusia setengah dewa ini caranya memang coba dulu rekrut dulu. Kita udah buat standar nih. Pokoknya standar udah kita ciptakan. Dia penuhi nggak itu? Iya. Siapa nanti yang akan sudah memenuhi? Kalau tidak memenuhi gugur. Kan Ya, gitu nih ya, konteksnya. ya. Dia akan gugur nih. Baru majulah dia ke dalam konteks tes tertulis nih Bang. Tes tertulis CAT gitu. CAT. Nah, CAT. Setelah itu di CAT ini dia akan kita tes lagi untuk menyusun sebuah makalah tentang kepemilian dengan sistem pengawasan. Ada nggak memiliki konsepsi ini nggak dia? Takutnya Bang nanti, karena seperti Abang bilang itu tadi penjahat datang pula di titik-titik Iya. misalnya gitu kan, nggak paham dia. Iya, iya. Nanti kita campakkan ke paret-paret gitu makan gitu ya. Jadi dia harus membuat makalah gitu. Iya. Bagaimana visi misi dia di dalam konteks pengawasan dalam sistem kepemiluan. Karena di dalam konteks misalnya sistem kepemiluan itu, mampukah dia melakukan sebuah pencegahan sebenarnya dalam tanda petik administratif ya Bang ya, administratif. Kalau persoalan administratif, bagaimana orang haknya memang betul-betul ada di situ, atau nanti kesempatan orang sudah DPT-nya jelas, tapi diperkenankan dia mencoblos tak ada dia di situ. Kan itu bagaimana dia konsekuensi dia? Apakah itu bisa mengarah? Karena bisa menjadi ini masuk seperti tadi. Pelanggaran itu ada administratif, ada etik, ada pidananya. Ya. Kan konteksnya kan di sini nih Bang. Iya. Apalagi kalau masyarakat kita agak sedikit ini ya, kalau dia berapa, wani piro, kupilih kau. Gitu nih Bang. Udah Ini, berbicaranya tentang uang ya? Iya, otomatis apalagi demokrasi kita udah vulgar seperti itu. Mampu nggak dia untuk membuat sebuah terobosan baru untuk penanganan itu? Karena di situ dia mau larikan kemana nih? Kalau administrasi mungkin dia akan warning kepada KPU seperti yang Bang Sohibul bilang. Dia harus lebih jago dari KPU. Woi, kau salah. Ini sudah ada ini pelanggaran administratif. Tolong kau ini kan kau perbaiki. Misalnya seperti itu ya Bang ya. Iya. Kalau misalnya tidak diperbaiki KPU, baru seret ini KPU gue secara Iya. etika ke DKPP, DKPP. misalnya seperti itu. Kalau Akan diseret. DKPP-nya pun salah, seret lagi Seret. dia. Model seperti itu nih. Nah, yang Endingnya- pasti bagaimana menciptakan proses demokrasi yang kita inginkan dan idam-idamkan. Ya. Kita masuk dalam ajas itu. Ajas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Konteks jujur ini memang. Bagaimana kita mencapai kejujuran kalau dalam konteks jujur, nah pelaksananya aja tidak jujur.
ke laut lah kita nanti semua. Itu yang kekhawatiran kita. Gitulah dia ininya. Ya memang betul juga. Kalau Jangan dibilang, juga, memang betul. Memang betul. Karena kenapa? Iya, betul. Awak penyampaian apa kayak juga, Mas. Betul. Karena kenapa? Yang namanya bebas sudah bebas. Yang nama adil nanti dulu. Yang nama jujur apalagi? Tunggu dulu. Tunggu kan jurdil gitu. gitu ya. Jadi gitu. Artinya udah dapat penjelasan pencerahan kita, semoga aja tidak akan terjadi. Untuk itu ya apalagi kalau nggak kita kembali kepada hiburan, kita berdendang bersama, kita dengarkan adik-adik kita pula Mai mendendangkan lagu yang dia sayangi. Iya, Kan gitu. luar biasa sekali Alhamdulillah ya. lah ya. Oke, silakan Amin, ya. kami. Nah, silakan Mai. Nah, jangan ragu-ragu Mai. Alhamdulillah kita masih tetap eksis di Markombur pada sore hari ini dengan tajuk pentingnya pengawasan pemilu menuju demokrasi yang jurdil. Dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya boleh Iya. banget nih Abang Munir Iya, dihubungin betul. kita di 0811 6100 386. Hasan ulangin kembali di 0811 6100 386. Mumpung nih narasumber kita sangat luar biasa pada hari ini, pemirsa boleh tanya apa aja tentang tema kita yang sangat luar biasa, yaitu pentingnya pengawasan pemilu menuju demokrasi yang jurdil, jujur dan Iya, adil. sambil kita menantikan hubungan kontak dari pemirsa, kembali kita agak menggelitik. Ya. Karena kenapa? Karena nih semakin enak gitu ya perbincangannya, semakin panas Ya gitu ya. istilah kata Bang Soebul Ansor, kalaupun mau jadi panwaslu, lebih pintarlah dari KPU-nya. Benar. Jangan panwaslunya yang ngawasi, tak ngerti bahan, tak ngerti dasar, apapun diawasi mau susah, Iya aja, nggak tahu. geng-geng aja gitu ya Akhirnya kan? kenapa? Berkolaborasi di sana aja ini. Macam mana menurut Abang? Ya secara Konteksnya? psikologis ada teman-teman bicara itu mengeluhkan. Iya. Ini lembaga-lembaga kepemiluan ini, Iya. dianggap sebagai pekerjaan oleh orang-orang itu. Jadi misinya selesai di situ tuh. Tidak terpanggil sebagai manusia demokrat yang syarat nilai, yang mencita-citakan satu welfare state atau cita-cita di bangsa dan negara, dan dia agak permisif dengan masalah-masalah yang sifatnya itu pelanggaran-pelanggaran tadi itu, asal jangan ketangkep gitu-gitu aja. Karena motifnya itu golei kerja, golei gawe, itu dia. Dapat kerja sudah. Jadi cita-citanya itu rendah gitu, Iya, Pekerjaannya Bang ya. bukan negarawan. Nah, jadi pindah sono, pindah sini itu kan. Yap. Nah, Banyak memang itu nanti Bang terjadi Bang. ya itu dia. Ayo. Sudah dapat ya gambarannya Ini itu ya. masalahnya, masalah yang Pelik nilai guys, ini, gitu ya. persoalannya nilai. Dan kita memiliki agenda besar, masalah dalam integritas kepemiluan itu. Pemilu yang tidak berintegritas itu pasti akan menggonjang-ganjingkan masyarakat satu periode. Mengapa? Iyalah 5 tahun. Tadi saya nonton video dua petinju. Petinju yang dari Asia sangat lama mengidolakan petinju yang dari Afrika itu. Idola dia itu. Bersyukur sekali dia dipertemukan dalam satu arena itu. Main. Dia tidak tahu dia bisa mengalahkan idolanya itu. Dan dia nangis, luar biasa nangis dia. Ini idolaku, kok bisa kukalahkan gitu. Jadi fair dia. Si yang dikalahkan pun Merasa senang, artinya merasa menerima. mestinya Benar. begitu. Iya. Mestinya begitu. Jadi jangan pat gulipat orang jadi menang, dilantik dan sebagainya itu. Begitu nanti mau pelantikan selesai ataupun sebelum pelantikan selesai, belum pelantikan dilakukan, Ya. sibuk Mahkamah Agung menyelesaikan masalah pula lagi kan. Mahkamah Repot Konstitusi. jadi. Mahkamah Konstitusi. Ya, Soal keputusan Mahkamah hukum bisa Konstitusi dapat MK, itu, ya. bisa di force dapat Iya. kepastian hukumnya. Iya, betul. Tapi urusan politik bukan soal undang-undang. Iya, Pak. Tapi bagaimana semua orang merasa bahwa dia disertakan, dihargai, dan memang diindahkan hak-haknya. Selama 5 tahun dia menganggap koeo gitu-gitu. Terus merasa ada. Hingga hari ini kita mengalami itu. Dan di mana-mana begitu tuh. Lalu ini akan membuat satu penerusan nilai-nilai yang kurang baik Betul. bagi generasi selanjutnya itu. Yap. Dan toleransi yang kuat terhadap penyimpangan-penyimpangan. Nggak percaya orang rezim itu.
suara aja kau ambil, apalagi lah uang korupsi ya macam-macam. Hal biasa lah sama kau itu, kata orang. Dan memang lazim itu di mana-mana, di negara manapun hal begitu tuh. Jadi sekali lagi itu penting. Dan instrumen Bawaslu itu, kalau saya coba kuantifikasi kecil lah, sekitar 25% tuh mungkin perannya mengawasi proses pemilu yang jurdil tadi itu. Kembalinya ke siapa? Munir sebagai media. Iya. Sinten asmani pun? Nur Hasanah. Nur Hasanah sebagai media. Rakyat jelata. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Para kiai-kiai itu, para pendeta. Otoritas mereka itu harus dimanfaatkan untuk Secara mengawasi. independen ya lah, betul. Kalau ada orang calon kah atau apa dan sebagainya, itu agamanya apa, nanti kita nggak tahlilkan kalau mati ini, dia bilang aja. Jadi Udah musuh selesai. ya. Jahat ku tengok ini katanya kan, mau kemana dibawanya nih. Iya. Hebat kali rasa dia dunia ini. Nanti kalau meninggal kita tak tahlil kali ini kata. Wah baru. Baru meriah dunia. Saya kira itu tadi ya, kalau Pak Salim Said kan mengatakan Indonesia ini nggak maju-maju karena Tuhan pun dia nggak takut katanya kan. Betul. Saya dengar langsung. Tapi mudah-mudahan kalau begitu dicara di gertaknya itu, kau nggak bisa, kau lari kau dari patron. Agama gue ngerti, orang tua gue hargai, semua mau kau telan. Kau nanti kalau mati nggak ditahlilkan kau, baru dia tahu. Mungkin strategi. Artinya maksud saya, Bawaslu yang akan dibentuk itu bukan segala-galanya. Asumsikan bahwa dia juga bisa disogok, bisa dibodoh-bodohi, bisa ditipu. Ya, diasumsikan, harus diasumsikan begitu tuh. Artinya yang jelasnya dia manusia yang tidak luput daripada kepentingan dan keinginan. Iya. Kalau dia tidak, hati nuraninya baik, selesai. Maka terpengaruh Pak, Iya. benar-benar. Ya, Luar ternyata biasa bincang-bincang kita demikian panjang, tak terasa waktu juga yang memisahkan kita. Padahal pengen tanya-tanya lagi ya, masih kurang Tapi ini sebelum ya. kita berpisah kepada Ibunda atau Ibu Rima, kami persilakan memberikan statement closing di acara ini. Terima kasih ya. Jadi ini Ini jadi ada apa ya? Mengingatkan Iya. Bang Sohibul mengingatkan kami nih sebenarnya ya, mengingatkan kita. Apalagi kalau tadi Bang Sohibul bilang terkadang para calon anggota-anggota ini mencari kerja sebenarnya, bukan negarawan ya Bukan Bang ada ya. panggilan. Itu ya. Kekhawatiran lagi kalau ketika dia sudah tidak terpilih di KPU, entah nyebrang pula dia kan, Iya, gitu kan iya, dalam iya. konteks di situ. Sebenarnya padahal ke dalam eskalasi proses perekrutan kami ini memang kami sudah ada tahapannya, itu mulai dari tertulis, nanti akan dilakukan tes psikologis sebenarnya. Bagaimana Ya, ininya ya? bagaimana kejiwaan, bagaimana misalnya proses kerja sama dia, penanganan dia, integritas dia pun nanti akan diuji di sana sebenarnya kan gitu nih. Ya berharap sekali sih kalau kita kan tahapan itu nanti menjadi tolok ukur kita, acuan kita, setelah itu nanti baru kesehatan. Karena kan sampai menuju pemilu ini kalau kemarin itu ada yang banyak meninggal gitu kan Bang, otomatis dia harus memiliki sehat jasmani rohani sebenarnya ketika ingin melaksanakan pemilu ini. Jadi patokannya di sana juga itu nantinya gitu. Barulah nanti akan kita tes di dalam konteks wawancara. Itulah penentu terakhir nantinya akan kita lakukan beberapa tahapan-tahapan itu. Mudah-mudahan ini dari warning dari Bang Sohibul ini bisa kami laksanakan Bang, doakan kami Bang. Ini mencari manusia setengah dewa ini susah-susah. Gampang nih Bang soalnya ininya. Moga-moga kami bisa menciptakan calon-calon yang independen. Itu Terima kasih Ibu. Yang jelasnya pengharapan kita ingatkan kepada kawan-kawanku ya yang di sana yang ikut seleksi jadi Panwaslu. Kalau kalian rasa kalian nggak mampu, jangan maju. Jangan kalian paksakan kehendak kalian karena biar nampak baju kalian mentereng ada kerjaan kalian. Makin bodoh kalian. Ya, ingat itu. Jangan maju lah, nggak usah. Biar aja berikan kesempatan yang lain betul-betul independen. Ya, jangan pula perasaan independen besok dihubungi partai A, B, C, D datang kalian nego-nego di belakang OTT. Di belakang layar ya. Bang Sohibul Oke, apa? silakan Pak. Kita ingin terciptanya satu iklim demokrasi yang jujur sejujur-jujurnya, adil seadil-adilnya, dan kunci utama adalah membuat rakyat lebih nalar mengenai itu. Percaya Karena Bang, ya. dengan kekuatan rakyat, dia bisa melindas apapun yang menjadi tantangan dan kendala demokrasi. Amin. Luar biasa sekali. Yang ya. jelasnya sangat santun, yang jelasnya intinya lagi, pemilu satu ajang demokrasi
yang harus jujur dan adil dan beradab. Oke. Adil bagi pemilihnya, adil bagi yang dipilih, adil bagi lembaga-lembaga yang dipilih pula. Jangan saling rebutan. Akhirnya tak adil, semuanya kumpul di Mahkamah Konstitusi. Iya. Hati-hati itu ya. Sama-sama kita Jadi jaga. Jangan bumerang sampai ya bagi diri sendiri. Iya, Makin jangan besar sampai. kosnya ya kan. Oke, luar Tentu biasa kami, sekali. saya sendiri Haji Munir Nasution, sarjana hukum, dan rekan saya. Dan saya Hasana tentunya mengucapkan terima kasih Iya. untuk pemirsa yang sudah menonton kita dari awal hingga detik ini. Dan Amin. juga narasumber ya, Ibu Rina Melati Sitompul SHMH dan juga Bapak Dr. Sohibul Ansor Siregar MSI. Luar biasa, terima kasih ya Pak. Semoga ini bisa menjadi pegangan bagi kita nanti untuk pemilu di tahun 2024 tentunya. Yang jelasnya sebelum kita tutup seluruhnya, tentu kalau terkatup batang katup, jangan Cakep. diambil si batang meranti. Asik. Kalau sudah kata tidak ditutup, kita akan musik dan lagu ini. Silakan, Iya. Mainkan kami adikku. friends. Allah.